Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titina Mafida dengan NPM 2151020297 dari Prodi Perbankan Syariah kelas G. Di sini saya akan menyampaikan ceramah untuk memenuhi tugas praktik pengamalan ibadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita ucapkan alhamdulillah seraya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Nabi tauladan umat, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang ghibah yang berkembang menjadi fitnah. Teman-teman yang berbahagia, dalam sekelompok orang yang sedang dalam perbincangan, kita sering temui pembicaraan yang mengarah kepada kejelekan orang. Entah yang memulai itu pembicaraan kita sendiri atau orang lain, disadari atau tidak disadari, yang jelas apabila kita ikut larut dalam memperbincangkan kejelekan orang, maka kita telah berbuat ghibah yang dalam Al-Quran dan hadis telah diterangkan perbuatan itu adalah haram hukumnya. Maka bagaimana sebaiknya kita menyikapi kasus yang demikian? Insya Allah berikut ini adalah poin-poin yang dapat menjauhkan kita dari ghibah. Yang pertama, merasakan apakah yang dibicarakan itu termasuk ghibah atau bukan. Caranya mudah, yaitu bayangkan seandainya orang yang kita bicarakan itu mendengar apa yang kita bicarakan. Jika kita merasa tidak senang, maka itu adalah perbuatan ghibah. Kedua, setelah mengetahui haramnya ghibah, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menjauhinya, yaitu dengan menyeleksi apa yang kita katakan. Apabila kita ketahui apa yang kita katakan itu tergolong ghibah, maka harus ditahan untuk mengatakannya. Atau apabila kita kemudian menyadari apa yang terlanjur kita katakan itu adalah ghibah karena hilaf atau tidak disengaja, maka sesegeralah mungkin beristighfar dan bertekad untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Yang ketiga adalah menelaah, merenungkan dan meyakinkan diri sendiri bahwa dengan membicarakan kejelekan orang lain, sebetulnya itu sama sekali tidak akan menambah derajat kita. Justru, orang yang sering berbuat ghibah akan mudah untuk tidak dipercaya orang lain dan hatinya pun tidak akan tentram. Yang keempat, menyadari bahwa seseorang yang kita bicarakan kejelekannya itu sebenarnya adalah saudari kita sendiri, bukan musuh yang harus dihujat atau dicela. Sekiranya seseorang tersebut melakukan perbuatan tercela atau yang kurang berakhlak, maka sesungguhnya dia belum mengetahui tentang ilmu. Maka kita seharusnya ikut menunjukinya kepada jalan yang lurus, bukan malah mengunjingnya. Yang kelima, jika kita diajak membicarakan kejelekan orang lain oleh seseorang, maka kita harus menyadari bahwa ada 2 kemungkinan tentang orang yang mengunjing. Yang pertama adalah karena dia belum tahu haramnya ghibah menurut Islam, atau kemungkinan kedua yaitu dia sedang hilaf tanpa sengaja telah mengunjing. Maka berusahalah untuk menghentikannya dengan ma'ruf tanpa menyinggung perasaannya. Dengan cara diingatkan secara lisan bahwa kita dilarang berbuat ghibah. Jika belum berhenti, maka
Kita bisa menanggapi seperlunya, kemudian berusaha mengalihkan dengan pembicaraan yang lebih baik. Jika sekiranya kedua upaya itu belum menghentikannya berbuat gibah, maka diam adalah lebih baik. Kemudian berdoa supaya kita dan orang tersebut sama-sama dijauhkan dari perbuatan gibah. Teman-teman yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti akan sering berkomunikasi. Entah itu membicarakan masalah pekerjaan, kegiatan sehari-hari, kenangan, keseruan, membahas berita di televisi, hingga membahas hal-hal lain yang dirasa cocok sebagai bahan diskusi. Saat berbicara dan bercerita kepada orang-orang, terkadang beberapa dari kita sampai lupa waktu. Namun, yang lebih mengerikan ialah di saat kita sudah lupa mana batas pembicaraan yang masih dianggap wajar. Tapi, apa sih batas kewajaran tersebut? Sejatinya, batas kewajaran dalam berbicara ialah terhadap hal-hal yang baik saja dan tidak mengumbar aib orang lain. Jikalau sudah masuk ranah aib, maka pembicaraan harus di-stop karena hal tersebut bakal mengarah kepada prasangka, gibah, bahkan fitnah. Iya, kalau prasangkanya adalah yang baik-baik dan positif. Tapi bagaimana bila prasangkanya adalah buruk-buruk? Misalnya seperti tetangga yang baru saja beli motor baru. Karena selama ini kita melihat tetangga tersebut adalah sosok yang kurang mampu, lalu seenaknya saja kita menuduh mereka cuma kredit motor, pinjam uang, atau bahkan mencuri motor. Maka hal tersebut sudah masuk kepada ranah gibah yang harus dihindari. Teman-teman yang berbahagia, marilah perilaku gibah adalah salah satu perilaku tercela yang besar ancamannya juga mudarat. Mengunjing akan merusak hubungan persaudaraan sesama muslim, menghilangkan reputasi seseorang, bahkan bisa berakibat mendatangkan permusuhan. Gibah sama halnya dengan maksiat lisan yang dosanya hanya bisa diampuni jikalau pihak yang digibahi memaafkan si penggibah. Maka darinya, di sisa-sisa umur kita saat ini hendaknya kita menjaga lisan kita terhadap hal-hal baik, maka sudah sepantasnya kita berbicara baik, dan terhadap hal-hal buruk dan yang berkaitan dengan aib maka seharusnya kita diam. Gibah adalah haram. Tidak ada pengecualian mengenai perbuatan ini kecuali bila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat seperti beberapa hal atau kasus sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang mazlum atau teraniaya. Boleh menceritakan dan mengadukan kezaliman orang yang menzaliminya kepada seseorang, penguasa atau hakim, atau kepada orang yang berwenang memutuskan suatu perkara dalam rangka menuntut haknya, meminta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran dan agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar. Pembolehan ini dalam rangka isti'anah atau meminta tolong untuk mencegah kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat ke jalan yang hak. Selain itu, ini juga merupakan kewajiban manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan kaum muslimin apabila ada perawi, saksi, atau pengarang yang cacat sifat atau kelakuannya. Menurut ijma ulama, kita boleh bahkan wajib memberitahukannya kepada kaum muslimin. Hal ini dilakukan untuk memelihara kebersihan syariat. Gibah yang bertujuan seperti ini jelas diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk menjaga kesucian hadis. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Ta'ala memisahkan gibah atau menggosip orang lain dengan memakan bangkai seseorang.
karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang mengunjing dirinya. Imam Qatadah rahimahullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayat penuh ulat, engkau tidak suka. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Ta'ala memisahkan gibah atau menggosip orang lain dengan memakan bangkai seseorang. Karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup juga tidak mengetahui siapa yang mengunjing dirinya. Imam Qatadah rahimahullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayat penuh ulat, engkau tidak suka untuk memakan bangkai semacam itu. Maka sudah sepantasnya engkau tidak menghibahinya ketika ia masih dalam keadaan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai atau mencakari wajah-wajah mereka dengan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sungguh sangat berbahaya akan dosa dari perbuatan gibah ini. Hadirin rahimakumullah, semoga kita selalu menggunakan lisan dengan mengatakan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Sudah penuhi pikiran bahwa berkata kebohongan adalah sebuah dosa dan termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik. Alangkah baiknya lisan kita selalu basah dengan doa dan zikir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan, maka hal itulah karena hilaf dan kebodohan ilmu saya. Namun, jika dalam materi tadi dapat dipetik kebenarannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.